warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ini berjuang di jalan Allah ini pahalanya begitu banyak, hadirin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man tamassaka bi sunnati tinggal pasal di ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang menghidupkan sunnah di zaman yang sudah rusak, maka akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Maka kemuliaan ini khusus untuk umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya, hanya kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Maka kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja diberikan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilahirkan di umat akhir zaman. Jadi pas pahalanya banyak ya. Dan siapa yang mangga bil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah taala akan balas dengan 10 kebaikan. Jadi satu kebaikan Allah taala akan balas dengan 10 kebaikan. Ini hebatnya, mulianya umat baginda Rasulullah SAW. Maka kita bersyukur terus-terusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan berbagai macam fasilitas, berbagai macam pahala yang begitu banyak. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, yang tidak bersyukur kepadaku, maka azabku sangat pedih. Maka kita tanda syukur kita ini, kita istiqomah di dalam perjuangan agama. Kita istiqomah, kita tahan, kita pegang sekuat mungkin sunnah baginda Rasulullah, perjuangannya baginda Rasulullah kita terus amalkan. Bagaimana dahulu para nabi ini berjuang, yaitu tidak Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia taat kepada Allah, maka kita ini sebagai penerusnya. Kenapa kita dikatakan sebagai penerusnya? Karena para nabi sudah tidak ada, para rasul sudah tidak ada, para sahabat juga sudah tidak ada, para tabi'in tidak ada, para solihin tidak ada, para wali-wali pun sudah tidak ada. Maka untuk meneruskan daripada pekerjaan dakwah, yaitu untuk mengajak manusia taat kepada Allah, mencegah daripada kemungkaran, maka ini adalah tugas kita, tugas umat akhir zaman. Jadi jangan sampai ada kita ini keterpaksaan. Karena memang kita ini mau nggak mau, kita ini yang harus tanggung jawab atas kerja para nabi alaihissalam. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah berjuang selama 3 hari. Kita telah berjuang selama 3 hari. Bagaimana ketika kita di luar ini yang diperbanyak adalah dakwah ilallah. Perbanyak dakwah ilallah ketika keluar, ta'lim wa ta'lim diperbanyak. Yang tadinya dakwah yang kalinya mungkin 1 orang kepada 2 orang, diperbanyak dari 25 majelis. Perbanyak dakwah ilallah, perbanyak ta'lim wa ta'lim. Yang tadinya ta'lim cuma 2 jam atau mungkin 2 jam setengah, maka tingkatkan jadi 4 jam. Perbanyak ta'lim wa ta'lim. Dengan memperbanyak ta'lim wa ta'lim,
maka ilmu kita akan menambah. Jadi ini banyak sekali keuntungan, yaitu ta'lim wa ta'alum. Ta'lim jaya. Perbanyak karena akan menambah ilmu kita. Banyak dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, ini akan meningkatkan iman kita. Ya, kalau dakwah meningkatkan iman, kalau ta'lim wa ta'alum meningkatkan ilmu. Dan harus perbanyak zikir ibadah, ini harus perbanyak juga. Kenapa? Karena dengan zikir hati kita ini akan senantiasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan merasa diri kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kita perbanyak zikir Allah, paling tidak ketika kita keluar kita perbanyak, yaitu zikir pagi petang, jangan sampai dilepas ya. Fatihah 100, salawat 100, istighfar 100. Dan juga yang diperbanyak ikhlas kepada diri sendiri dan juga kepada saudara-saudara kita. Itu daripada kalau kita lagi keluar. Bagaimana ketika kita ini di makom kita, maka yang harus diperbanyak adalah ikram. Kalau di luar dakwah ila Allah ta'ala wa ta'alum ibadah hikmat, maka kalau kita di makom yang harus berbanyak ikram, berbanyak hikmat kepada orang tua kita. Bagaimana orang tua kita yang tadinya tidak senang kalau kita sering ikram kepada mereka, maka dia akan jadi senang. Banyak ikram kepada orang tua kita ya. Apa keinginan orang tua kita ikutin. Orang tua menyuruh begitu dan begini, maka selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikutin. Sehingga orang tua itu melihat kita senang. Jangan sampai kita ini orang tua melihat kita tidak senang ya. Kita ikram kepada orang tua. Ya dari segi apa saja, mungkin ikram memuliakannya, menuruti perintah-perintahnya, itu ikram. Juga kita berbanyak ikram kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita, ini penting. Jangan sampai teman kita ini tidak diikram, tidak dimuliakan. Ya, orang tua muliakan, teman-teman kita muliakan juga. Jangan saling caci-mencaci, hina-menghina, jangan ya. Nanti kalau kita sering caci-mencaci, hina-menghina, maka kita tidak akan punya teman, ya, akan banyak musuh, ya. Maka perbanyak ikram kepada teman-teman kita. Walaupun teman kita tidak ikram kepada kita, walaupun orang tua kita tidak ikram kepada kita, tetapi kita harus ikram kepada mereka supaya mereka senang, ya. Supaya mereka melihat kita itu gembira. Atau mereka itu kalau sering kita ikram, mereka itu akan senang bertemu dengan kita, akan senang berteman dengan kita. Begitulah kalau kita banyak ikram. Juga hadirin yang mulia, setelah ikram kita juga harus menunaikan hak-hak saudaranya, saudara muslim kita, hak saudara orang tua kita. Apa hak orang tua itu? Ya, kita semampu mungkin kita harus menunaikan hak orang tua kita. Dari segi apa saja, mungkin kita memberikan makanan, membantu orang tua, apalagi ya banyaklah itu hak orang tua itu ya kita harus tunaikan. Jangan sampai tidak. Hak orang tua ditunaikan, maka ketika kita mau keluar lagi, mau fisabilillah lagi, maka orang tua akan mendukung kita. Tapi kalau kita tidak menunaikan hak orang tua tidak akan mendukung kita. Naon huruf mana huruf begitu baruguh bertentangan baik. Nah, karena orang menunaikan hak manehna, dari kolom ka manehna, sehingga manehna orang tua orang terus lah huruf lah mudat ya. Jadi begitu. Kalau kita tidak ikram, tidak menunaikan hak mereka. Ikram tunaikan hak teman-teman kita. Mungkin teman kita butuh pertolongan, kita tolong. Mungkin teman kita butuh pinjaman, kalau kita ada kita kasih pinjam. Apa saja banyak kalau kita baca hadis-hadis tentang hak saudara muslim itu banyak ya. Maka kita tunaikan hak saudara muslim kita, terutama hak orang tua kita, hak adik kita, hak kakak kita itu ditunaikan. Ya, hak teman kita itu ditunaikan. Maka ketika seseorang ini menunaikan ikram kepada mereka,